Menahan buang angin saat sholat seringkali menimbulkan was-was dan keraguan apakah sholatnya sah atau tidak. Semoga jika masalah ini dibahas dengan menyimak dari banyak sumber, akan memberikan kepastian sehingga hilanglah rasa was-was dan ragu. Baik, kita langsung pada penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Da'i Salafi, yaitu Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Apa hukumnya menahan angin atau kentut ketika sholat? Ya kalau dia tahan menyebabkan dia tidak khusyuk sholatnya, tidak tahu apa yang dia baca, ini sholatnya batal ya, sebab dia tidak tahu apa yang dia baca. Tapi kalau dia tahan menyibukkan dirinya dari sholat, maka itu hukumnya makruh. Makanya larangannya di dalam hadits riwayat Muslim itu mengandung dua makna. Di dalam hadits dikatakan la salata bihadrati ta'am walau huwa yudafi'uhu al-akhbathat. Tidak ada salat ketika makanan sedang hadir, dan tidak ada salat ketika dia didesak oleh dua busuk yang mau keluar dari depan atau dari belakang. Kalimat tidak ada salat di situ kata para ulama, tidak ada salat bermakna tidak syah. Kalau itu menyebabkan dia tidak menyempurnakan salatnya, hilang rukun-rukunnya, dia tinggalkan kewajibannya, itu batal salatnya. Jelas ya? Tapi kalau tidak ada salat bermakna kalau menyibukkan bermakna cuman sibuk mengganggu saja, dia tetap lakukan rukun kewajiban, maka ini hukumnya la solata, artinya tidak ada solat yang sempurna terkait dengan kesempurnaannya, tapi solatnya syah, tetap syah. Ya wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita simak pandangan dari salah seorang Da'i Muhammadiyah, yaitu Ustadz Mujiman. Apa hukum menahan buang angin pada saat sedang sholat? Jadi pas sholat ngampet karena serasa mau buang angin. Baik, ini termasuk diantara bagian dari makruh-makruhnya sholat. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat bersamaan dengan hadirnya makanan. Jadi makanan sudah siap, maka mengutamakan makan dibandingkan sholat. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda, lanjutan hadis ini, wala wahwa yudafi'uhul akhbathan, dan tidak pula menahan dua khubus, yakni menahan sesuatu yang keluar dari depan maupun dari belakang. Jadi di sini Nabi bersabda, la salata bihadrati ta'am wala wa yudafi'uhul akhbathan, dan tidak pula menahan baik buang angin, menahan buang air besar, menahan pipis, maka ini hukumnya makruh. Maka para ulama biasa meletakkan hadis ini pada bab makruhnya sholat. Meskipun ada semisal ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menghukumi batalnya sholat ketika menahan buang air besar, menahan buang air kecil, atau menahan buang angin. Jadi ada ulama yang menyebutkan sebagai batal sebagaimana Syekhul Islam, dan pada umumnya para ulama menyebutkan hukumnya makruh, sehingga ketika ditahan sampai selesai sholatnya masih sah. Karena dalam lafadz Nabi ketika disebut la sholata itu bukan berarti tidak ada sholatnya sama sekali, tetapi maknanya menurut para ulama adalah tidak sempurna, sehingga mengurangi kesempurnaan sholat ketika kita menahan pipis, menahan buang angin, atau menahan buang air besar. Wallahu alam bishawab. Untuk selanjutnya pandangan dari Ustadz Amin Mukhtar dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Pertanyaan kedua ya Bu ya, masih Bu, pertanyaan kedua dari jamaah sini. Pertanyaan kedua ya Ustadz, bagaimana hukumnya bila di dalam sholat sedang sholat merasa mau kentut, kentut
Ke sholat ya? Mau sholat merasa mau kentut. Ya. Apakah lanjut sholatnya sambil ditahan atau dihentikan? Beri kita teh ngigir. Bagaimana Ustaz? Ya. Batalkan. Lihat Bapak Ibu, apakah dilanjut sholatnya atau dihentikan? Lanjut kentutnya. Lihat Bapak Ibu. Jadi ini tergantung kondisi sholatnya. Aduh. Apakah mepet waktu habis atau tidak? Dua, juga tergantung sifat al-kentutunya. Gitu. Jadi saya ulangi, pertama tergantung kondisi sholat, apakah waktunya mepet habis atau tidak. Yang kedua, sifat al-hitutu, apakah kebelet atau BS wae, biasa-biasa saja. Nah, maka inilah yang akan menentukan jawabannya. Berarti tidak bisa digitik rata, tidak bisa disakompet daunkan, tidak bisa digeneralisir untuk semua keadaan. Pertama, jika kondisi salat tidak mepet waktu, oke, dan tidak kebelet ingin buang angin atau buang air, Bu, sementara hati tidak terganggu dengan hayong hitut, yang disebut masih bisa khusyuk, berarti silahkan lanjutkan sholatnya. Tetapi jika sudah mengganggu kehusyuan, Ibu ya, gara-gara nahan hitut, surat Al-Fatihah disangka jadi 20 ayat. Padahal lainu panjang Al-Fatihah, nahan ripu sampai luat leet kesang. Eta kesang lamun ninggang kana sireum maut, maka batalkan. Jadi itu kuncinya. Dua, jika dihentikan karena tadi hoyong hitut, waktu habis, wayahna ditahan eta. Karena begitu kentut, wudhu begitu asup beak waktu, kan berarti hilang kesempatan untuk sholat. Maka untuk kejadian yang kedua, yaitu walaupun kebelet, tahan, karena kalau dibatalkan waktu habis, tidak mungkin ada waktu untuk mengulang. Maka itulah yang menjadi pertimbangan kedua. Semua ini Bapak Ibu merujuk kepada dalil untuk dua kondisi ini. Pertama, sabda Nabi, la sholata bihadratit ta'am, tidak ada sholat, tidak sempurna sholat seseorang ketika makanan telah dihidangkan. Bu, Pak, lebih baik ingat sholat ketika makan daripada ingat dahar ke sholat. Solangi Bapak Ibu, jadi tidak sempurna sholat seseorang ketika dia sholat sementara makanan telah dihidangkan. Berarti lebih baik ingat sholat kerdahar daripada ingat dahar ker sholat. Berarti kaganggu kehusuan. Naon sahanu kuat aroma goreng jengkol. Ibu mah apal wae. Itu harum baunya sholat seakan-akan menjadi 3 jam. Nah itu pertama. Dua, wala huwa yudafi'uhul akhbathani, dan tidak sempurna sholat seseorang yang menahan buang air besar dan juga buang air kecil. Itulah hadis riwayat Imam Muslim yang menjadi ukuran kuncinya ada pada kehusuan. Kadanggu kehusyukna. Itu pertama. Dua, Abu Darda
sahabat Nabi pernah memberikan nasihat, min fiqhir rajuli, di antara tanda kepakihan seseorang terhadap agama, iqbaluhu ala hajatihi, selesaikan dulu berbagai keperluan, hatta yuqbila ala solatihi, barulah ia menghadap solat, wa qalbuhu parigun, sementara hatinya khusyuk. Jadi begitu orang ayeuna rek salat can beres teu khusyuk, beresan heula. Kecuali tadi waktu mepet, maka salatlah sambil berusaha khusyuk. Ibu teh belum salat leungit duit, neneangan. Yo ibu teh Allahu Akbar, begitu pas salat teh beraya duit, ingat. Leheng lamun beraya teh Soekarno Hatta warna merah, ieu mah Patimura bau bedog. Itu Bu ya, jadi inilah yang dimaksud. Pertama, kehusyuan. Jangan sampai orang sudah takbiratul ihram tapi terganggu, lebih baik selesaikan dulu, kata Abu Darda. 3, berkenaan dengan hadis la sholata bi hadrati ta'am ini, maka Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya Subulus Salam membagi 2 sifat kentut, yaitu kentut kabalat, kentut ringan. Maka sekiranya waktu tidak mepet, dia tekabalat, masih bisa nahan kehusyuan, lanjutkan sholatnya. Nanti setelah selesai sholat, berat-berat sakahayang. Tapi kalau tadi ternyata jadi kaganggu kehusuan, walaupun ringan kentutnya tekabelet, maka hentikan dulu, biarkan dia punya kahayang, tos eta wudu ti awal deui salat kalau masih memungkinkan. Jadi sekali lagi, pertanyaan ini tidak general umum, tergantung kondisi yang dialami, antara melanjutkan atau hentikan dulu. Kecuali kalau mepet waktu tidak mungkin dihentikan, tahan untuk menyelesaikan karena waktu akan habis. Begitu Bapak Ibu untuk babul hitut. Begitu. Alhamdulillah, jawaban dari Ustadz Amin Mukhtar sangat lengkap dan rinci. Untuk selanjutnya kita simak pandangan dari Buya Yahya. Hukum menahan buang angin. Kalau kita menahan sesuatu yang akan keluar sebelum sholat, itu makruh. Sayang, biar nanti aja deh, saya akan buang nanti setelah sholat. Itu makruh. Buang angin, ambil wudhu. Buang air, ambil wudhu. Jangan bilang sayang nanti. Nah ini jika sebelum sholat masih jauh, Anda pengen buang air, basal Anda tahan-tahan, biar nanti aja. Oh, nggak benar, itu makruh karena sudah ada rasa. Maka Rasulullah an mudafa'atil akhbathaini, Nabi melarang untuk menahan dari depan, dari belakang, termasuk buang angin. Nah, tapi kalau sudah kita melakukan sholat Allahu Akbar, kerasa lah, ini kerasanya kerasa mampu kuat menahan atau tidak. Nah, kerasanya kalau berat tapi Anda masih bisa menyelesaikannya, Ibu, kalau itu sholat fardu, Ibu mufarokoh, cepat selesaikan sendiri, nggak usah ikut imam. Ikut imamnya pakai al-baqarah, nanti kepanjangan. Jadi wah imam aja, langsung Anda ruko, selesaikan sholatnya, langsung ke hammam kalau memang Anda masih bisa. Tapi kalau full Anda tidak mampu, ya sudah, batalin, gimana lagi, wong Anda sakit banget perutnya. Itu kalau fardu. Kalau fardu masih ada kesempatan untuk, karena fardu itu, kalau sholat fardu tidak boleh gampang dibatalin. Batal, haram membatalkan sholat fardu yang sudah kita mulai, ya, kecuali ada mendesak tadi itu. Enggak kuat banget, masih rakaat pertama ini, ya Allah, sholat duhur rakaat pertama, wah sakit. Kalau bisa dipercepat. Kalau jadi makmum langsung mufarokoh. Mufarokoh itu memisah. Niat saya nggak ikut imam lagi, langsung rukuk sendiri, sujud sendiri, langsung pergi ke toilet, bebas. Termasuk angin juga sama. Kalau Anda menahan angin sampai sakit, ya batalin saja atau dipersulit sholat Anda.
Nah, kalau menahan selagi tidak keluar, ini pertanyaannya. Menahan asalkan tidak ada keluar, ya tidak batal, tapi tidak khusyuk. Tidak batal. Menahan apa saja, bukan nahan angin saja. Nahan kencing, nahan wangi. Nah, makanya kenapa dikatakan makruh? Bikin tidak khusyuk. Bikin tidak khusyuk seperti itu ya. Sah ibu asalkan tidak sampai keluar. Berikutnya dari Ustadz Abdul Somad. Apakah hukum menahan angin saat sholat? Hukum nahan kentutnya itu makruh, sholatnya sah. Hukum nahannya itu makruh, sholatnya tetap sah. Tapi kalau antum sopnya di belakang, ya lepaskan aja. Daripada antum tahan sampai 4 rakaat loh. Orang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah. Ente enggak? Alhamdulillah. Ya, langsung saja kita sambung dengan pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Assalamualaikum. Bolehkah menahan kentut saat mau sholat atau saat sholat bila wudhu lagi akan ketinggalan sholat berjamaah? Akhil karim, Nabi tidak menganjurkan Anda menahan sesuatu yang harus dikeluarkan. Jika selain bisa berbahaya bagi kesehatan, mengganggu Anda juga dalam sholat. Begitu mau ruku, Allah supaya nggak keluar. Anda sendiri nggak khusus sholat, ngapain begitu? Ya, Anda keluar wudhu lagi, gabung jamaah, nggak ketinggalan jamaah sebelum imamnya salam. Di jamaah itu tetap berlangsung sebelum imam salam. Wudhu lagi, gabung. Ya, kalaupun Anda dalam keadaan masuk misalnya rakaat pertama, nggak apa-apa, Anda tetap hitung jamaah di situ. Dan sempurna sholatnya, sempurna, nggak ada masalah di situ. Begitu imam salam, jamaah dengan yang lain dapat juga jamaahnya. Dibandingkan Anda mengganggu diri sendiri. Begitu nggak tertahan keluar, walaupun nggak ada suaranya, baunya menyebar, dia. Setelah itu Allahu Akbar, begitu salam, ini sendiri yang ribut. Iya, bau apa ya? Bau apa? Kenal dia itu fitnah itu.